Silakan masuk ke ruang bidang 3. Akan termasuk. Silakan menjadi pos layanan. Kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023 hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595-PDTG-2023-2023-PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Secara norma hukum, normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Stepnya adalah kita menunggu relas panggilan dari pengadilan. Ya, mungkin agenda pertamanya itu mediasi. Mediasi apa sih? Ya, kedua belah pihak disarankan, didorong, disediakan tempat dan waktu untuk berkomunikasi. Makanya saya bingung kalau pengacara Mbak Vena bilang tidak perlu berkomunikasi lagi. Alhamdulillah kemarin tanggal 7 Februari 2023 pihak kami selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan telah mendaftarkan ya gugatan cerai talak dengan tergugatnya adalah Mbak Vena Melinda. Adapun langkah itu kami ambil selaku kuasa hukum tentunya atas permintaan dari pihak klien maupun keluarga yang menyetujuinya. On the spot aja saat itu dia cuma nanya apa perkembangan berita-berita di luar yang ada saat ini. Ya udah, dia merasa ada yang kurang sreg dalam hatinya atau perlakuannya, jadi dia memutuskan udahlah kalau memang itu mau dia ya udah kita selesaikan saja gitu. Dia yang memulai, ya kita yang melaksanakan kan begitu. Bahkan yang paling prinsip informasinya dari pihak keluarga adalah kemarin pada saat ibunda Mas Ferry yang sudah berusia 76 tahun yang baru saja sembuh ya, baru saja sembuh dan masih dalam keadaan belum pulih, mencoba dan berupaya untuk membangun silaturahmi kembali, berkomunikasi dengan Mbak Vena. Namun demikian kemarin infonya pada saat Mami datang ke kediaman Mbak Vena bersama Mas Ari ya, bersama Mas Ari, adik kandung dari Mas Ferry, ada atau tidak ada Mbak Vena ya kita kan nggak tahu ya. Tapi kenapa kita bisa katakan tidak direspon dengan baik? Karena pihaknya Mbak Vena, baik itu keluarga ataupun Mbak Vena tidak menghubungi Mami ya, nggak ada kan sampai detik ini. Masalah teknis sih mau dari pihak manapun sih ya jujur aku nggak peduli ya, yang peduli kan
mama bisa lebih lega dan keputusan mama tuh emang berpisah kan. Jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih. Mau ngakunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah. Jujur aku belum ketemu mama lagi. Kan minggu lalu juga baru dari Bali, belum tahu juga sih kelanjutan update-nya kayak gimana soal kasus ini. Terakhir ketemu ya cuma ini aja, nanya kabar mama kayak gimana, terus mental health-nya itu yang aku fokus. Untuk persiapan kan pasti mama ada ya. Untuk kelanjutan kasus ini pasti mama dan pihak kuasa hukum mama, Bang Hotman juga, Om Agus dan pihak keluarga pasti udah siap membantu mama lah. Tapi untuk detailnya aku kurang tahu lah. Mama sih emang udah dari awal keputusannya bulat, yang ngomong ke aku, ke kakak juga dan pihak keluarga, kalau emang bakal berpisah. Jadi ya aku sih pokoknya ikut support mama aja, mau dia ngambil keputusan kayak gimana, asalkan dia bisa lebih happy dan lebih lega. Ya pasti ya sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah, ya kita tinggal ikutinnya proses hukumnya kayak gimana gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah gitu. Ya yang pasti apapun keputusan mama aku akan support dan doakan yang terbaik sih. Ya kita doakan aja semoga ini keputusan yang terbaik, dan doain dan support mereka berdua, terutama mama lah. Pasti udah diurus ya sama mama, tapi kan mungkin ada masalah teknis lainnya yang diurus sama mama. Dan kalau masalah gugatan ya aku juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas kan kemauan mama dari awal tuh berpisah. Dan ya mau yang kayak aku bilang, mau dari pihak mana yang gugat, yang penting endingnya kan. Berita hari ini miliki bukti biaya nafkah Ferry Irawan untuk istri. Sunan Kalijaga minta Pena Melinda jujur. Pena Melinda beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan tidak pernah diberikan nafkah oleh Ferry Irawan. Pena pun menyebut selama 3 bulan Ferry tidak memberikan nafkah kepadanya. Bahkan Pena selalu berusaha mencarikan Ferry pekerjaan agar tidak terpaku dengan dunia entertainment. Pena mengaku selalu berusaha agar Ferry menjadi wakil rakyat sama seperti dirinya. Terbaru dalam tayangan YouTube Inten Investigasi, Sunan Kalijaga membuka fakta baru. Ia mengatakan mempunyai bukti Ferry memberikan nafkah untuk Pena Melinda. Bahkan nilainya tidak kecil menurut Sunan Kalijaga. Sunan pun meminta Pena berkata jujur tentang pernikahannya. Saya berharap segala sesuatu transparan, ungkapnya. Sebelumnya, perseteruan antara Pena Melinda dan Ferry Irawan belum selesai. Kini, kedua belah pihak bak saling serang satu sama lain. Pena yang selalu membeberkan watak Ferry selama berumah tangga, kini di waktu yang berbeda, Ferry mencoba menepis semua tudingan yang dilontarkan oleh Pena Melinda. Pena pernah mengatakan bahwa Ferry tidak memberinya nafkah selama 3 bulan. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Ferry. Melalui Sunan Kalijaga, sang pengacara membeberkan fakta baru soal nafkah. Ia mengatakan mempunyai bukti bahwa Ferry selalu memberikan nafkah untuk Pena Melinda. Saya mempunyai bukti kalau Mas Ferry memberikan nafkah, ujarnya dalam tayangan YouTube Inten Investigasi. Bahkan Sunan mengatakan nominal yang diberikan Ferry tidak sedikit, jumlahnya tidak kecil. Tambah Sunan Kalijaga, kendati mengaku mengantongi bukti, Sunan berdalih kesulitan mendapatkan bukti lain lantaran kliennya kini mendekam di penjara. Ia juga menegaskan nafkah dari Ferry yang bernilai fantastis merupakan bukti cintanya pada Pena Melinda. Uang belasan
atau puluhan juta itu bukti tanggung jawab suami kepada istri, kata Sunan Kalijaga.